Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat semua ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Mari belajar bersama. Sekarang kita memasuki tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema yang pertama, aturan keselamatan di rumah. Nah, untuk hari ini kita memasuki pembelajaran yang kelima. Pada bagian pembelajaran ini, kita akan mengamati gambar. Kemudian kita akan membaca teks tentang percakapan ya, dan menjawab pertanyaan sesuai teks percakapan. Sebagai pengantarnya, mari kita baca terlebih dahulu teks ini ya. Udin dan teman-teman bermain di halaman rumah. Mereka bermain gerakan dasar memutar. Mereka juga bermain gerakan dasar menekuk. Gerakan dasar dapat dilakukan di halaman rumah. Keadaan halaman rumah perlu diperhatikan ketika bermain. Oleh karena itu, halaman rumah harus bersih dan tidak licin. Halaman rumah yang kotor harus dibersihkan. Air yang tergenang juga harus dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk keselamatan ketika bermain. Kita lanjutkan lagi ke ayo mengamati. Amati dan bacalah teks percakapan berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Halaman ini masih kotor dan tergenang air. Kita harus membersihkan dan mengeringkannya. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Tanya Siti ya kepada teman-temannya. Kemudian Udin menjawab, betul, halaman ini harus bersih dan kering agar tidak licin. Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Kemudian Dayu menjawab, ide yang bagus. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? Siapa yang punya? Kemudian Beni menjawab, di rumahku mungkin ada. Biar aku ambil sebentar ya. Mudah-mudahan ada. Nah, di sini ada Udin dan teman-temannya sedang sibuk membersihkan halaman ya. Karena mereka rencananya akan bermain di halaman. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Apa isi percakapan Udin dan teman-teman? Nah, kalau menurut Abi, isi percakapan Udin dan teman-teman adalah mengenai kegiatan membersihkan dan mengeringkan halaman, tempat bermain dari sampah dan genangan air. Kemudian, mengapa tempat bermain harus bersih dan kering? Nah, jawabannya, supaya halaman tempat bermain bersih dan tidak licin jika digunakan untuk bermain. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir. Apakah tindakan Udin dan teman-teman sudah benar? Nah, kalau pendapat Abi, tindakan Udin dan teman-temannya sangat baik sekali. Abi setuju dan mendukung, karena jika halaman tersebut bersih dan tidak licin, kegiatan bermain akan berjalan dengan aman dan nyaman. Kita lanjutkan ke ayo membaca. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari cara membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya dan tanda tanya ya. Yuk kita baca terlebih dahulu teksnya. Bacalah kutipan percakapan Udin dan teman-teman berikut dengan benar. Kita lihat kutipannya, di sini nomor 1. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Kemudian nomor 2. Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Nomor 3. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? Dan nomor 4. Siapa yang punya? Nah, kalimat-kalimat di atas merupakan kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Di setiap akhir kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya. Nah, tanda tanyanya seperti ini ya. Kita dapat menggunakan kata siapa, di mana, dan bagaimana pada kalimat tanya.
Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu isi gambar dengan mengikuti petunjuk berikut. Duduklah berpasangan dengan temanmu. Amati gambar berikut dengan teliti. Nah, kita lihat ya gambarnya. Wah, ternyata di sini Edo ternyata terjatuh. Kita lanjutkan lagi membacanya. Tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan isi gambar tersebut. Tuliskan dengan menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Tuliskan pertanyaanmu pada kolom berikut. Abi kasih contohnya ya. Nomor 1. Apa yang terjadi dengan Edo? Kemudian nomor 2. Mengapa Edo terjatuh? Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nah, di sini nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Buat kalimat tanyanya ya. Kapan Edo terjatuh? Kemudian nomor 4. Siapa yang menolong Edo? Kemudian nomor 5. Di mana Edo terjatuh? Dan tambahannya nomor 6, bagaimana keadaan Edo? Nah, inilah kalimat-kalimat tanya menggunakan kata tanya apa, mengapa, kemudian kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Nah, sekarang coba bacakan pertanyaan yang kamu tulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kita lanjutkan lagi ke ayo mengamati. Nah, pada bagian ini nanti kita akan diajak sama Bapak Ibu gurunya ke lapangan ya, untuk mempelajari gerak menekuk dalam permainan. Kita baca dulu teksnya. Udin dan teman-teman bermain gerakan menekuk. Gerakan menekuk banyak bentuknya. Kita lihat gerak dasar menekuk lutut. Gerakan menekuk lutut bertujuan untuk melatih kekuatan otot paha. Selain itu, berguna juga untuk melenturkan kaki. Berikut beberapa gerak dasar menekuk lutut. Kita lihat nomor 1 ya. Gerak setengah jongkok. Gerak dasar menekuk lutut setengah jongkok. Nah, contohnya seperti ini. Tampak pada gambar Edo ya. Ini melakukan setengah jongkok. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nomor 2, gerak jongkok penuh. Nah, gerak dasar menekuk lutut jongkok penuh itu gambarnya seperti ini. Gerakan menekuk lutut dapat juga dibuat dalam kegiatan bermain. Kita dapat bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok dapat dilakukan di air atau di darat. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Kita lihat gambarnya ya. Nah, ini bermain kucing jongkok di darat seperti ini ya. Ada yang berjongkok, kemudian ada yang berlari. Dan inilah permainan kucing jongkok di air. Juga sama ya, seperti ini. Bedanya kalau ini dilakukan di air, sedangkan yang ini dilakukan di darat. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Cara bermain kucing jongkok di darat, nomor 1, tentukan area bermain dengan membuat garis pembatas lokasi bermain. Nomor 2, buatlah garis melingkar seolah-olah lingkaran itu merupakan genangan air. Nomor 3, bagi temanmu menjadi beberapa kelompok. Kemudian nomor 4, setiap kelompok menentukan seorang yang menjadi kucing. Nomor 5, kucing harus berada di tengah kelompok. Nomor 6, siswa yang lain dikejar oleh sang kucing. Kemudian nomor 7, apabila dikejar sang kucing, siswa bisa jongkok. Kemudian nomor 8, apabila tidak sempat melakukan jongkok, siswa yang dikejar menjadi kucing. Nomor 9, ketika berlari, harus memperhatikan garis lingkaran yang dinyatakan seolah-olah genangan air. Dan yang terakhir nomor 10, ketika tepat berada di atas lingkaran, siswa harus berlari seolah-olah berlari di atas air. Nah, sekarang kita lanjutkan ke cara bermain kucing jongkok di air. Nomor 1, bagi temanmu menjadi beberapa kelompok. Kemudian nomor 2, setiap kelompok menentukan seorang yang menjadi kucing. Kemudian nomor 3, kucing harus berada di tengah kelompok. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nomor 4, apabila dikejar sang kucing, siswa bisa jongkok. Nomor 5, apabila tidak sempat melakukan jongkok, siswa yang dikejar menjadi kucing. Dan nomor 6, ketika berlari harus berhati-hati.
karena dasar kolam yang licin bisa membahayakan diri. Nah, sekarang ayo mencoba. Lakukan kegiatan berikut dengan benar. Nomor 1, gerak dasar menekuk lutut setengah jongkok. Kemudian nomor 2, gerak dasar menekuk lutut jongkok penuh. Dan nomor 3, bermain kucing jongkok. Kita lanjutkan ke ayo membaca. Pada bagian ini kita akan mempelajari persatuan dalam keberagaman ya, melalui olahraga. Kita baca terlebih dahulu teksnya. Udin dan teman-teman telah bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok merupakan bagian dari kegiatan olahraga. Walaupun berbeda suku bangsa, Udin dan teman-teman berolahraga dengan rukun. Hidup rukun mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu kegiatan-kegiatan berikut. Diskusikan contoh kegiatan olahraga lain yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Nah, nanti tuliskan hasil diskusimu pada tabel berikut. Yuk kita lihat tabelnya. Nah, di sini sudah ada kolom nomor, kemudian ada kolom nama olahraganya. Nomor 1 sudah ada contohnya ya, yaitu bermain kucing jongkok. Nah, Abi kasih contoh ya, olahraga yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Misalnya, olahraga sepak bola, olahraga futsal, olahraga bola basket, olahraga bola voli, dan olahraga kasti. Kita lanjutkan lagi ke ayo bercerita. Ceritakan salah satu olahraga yang pernah kamu lakukan bersama temanmu. Ceritakan dengan jujur di depan teman-temanmu. Abi ingatkan ya, ketika kalian menceritakan kegiatan olahraga, kalian harus menjadi anak pemberani ya. Jangan malu-malu. Terus harus bersikap jujur, jangan berbohong. Nah, untuk kegiatan bersama orang tua membimbing anak tentang penggunaan kalimat tanya di rumah. Misalnya saja dengan menunjukkan sebuah benda, lalu memberikan pertanyaan menggunakan kata apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Yang terakhir, pesan dari Abi, ingat selalu pesan ibu ya, yaitu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.